Untuk lebih singkatnya saya persilakan kepada ketua untuk kemudian membantu proses jalannya termasuk rekapitulasi yang kemudian dilakukan khusus untuk KPU Kabupaten Konawe. Silakan Bu Ketua. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ketua, anggota beserta sekretaris KPU Provinsi. Yang saya hormati Ketua, anggota dan sekretaris Bawaslu Provinsi. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Konawe. Yang saya hormati hadirin yang sempat hadir pada malam hari ini. Ya, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menyampaikan hasil rekapitulasi pemberitahuan yang akan disampaikan Pak Kadif Teknis Ramdan Rizky Pratama, dan akan dilanjutkan dengan pembacaan kejadian khusus dan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten Konawe, terkhusus jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu saya persilakan kepada Kadif Teknis, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin pimpinan, saya langsung membacakan rekapitulasi pembelian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kecamatan atau distrik dalam wilayah Kabupaten Konawe pemilihan tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut. A. Tidak terdistribusi. Meninggal dunia 133. Pindah alamat domisili 82. Pindah memilih 82. Tidak dikenal 471. Berubah status 4. Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 2961. Jumlah per kecamatan atau distrik 3733. Jumlah yang terdistribusi 68657. Untuk rincian distribusi model C pemberitahuan KWK. A. Tidak terdistribusi 1. Meninggal dunia 309. Ya, tidak terdistribusi 10322. Meninggal dunia 309. Pindah alamat domisili 336. Pindah memilih 146. Tidak dikenal 910. Berubah status 8. Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 8613. Jumlah per kecamatan atau distrik 10322. Yang terdistribusi 171536. Demikian untuk rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Ya, selanjutnya saya akan membacakan formulir kejadian khusus. Izin menyampaikan kalau untuk Kabupaten Konawe untuk jenis pemilihan gubernur kami ada satu kejadian khusus dan akan saya bacakan. Kondisi dalam keadaan tersegel. Izin pimpinan. Ya. Ya. Catatan kejadian khusus. Catatan kejadian khusus atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wali kota tahun 2024 untuk tingkat KPU Kabupaten Konawe, yaitu terdapat di Kecamatan Besulutu. Adapun kejadian khusus atau pernyataan keberatan saksi adalah sebagai berikut. 1. Perbaikan data pemilih disabilitas di hasil Kecamatan Besulutu terdapat di 2 desa dan 1 kelurahan, yaitu 1 di Desa Onembute, semula di hasil Kecamatan KWK Gubernur dan KWK Bupati
jumlah 8 pemilih disabilitas dengan rincian perempuan 6, laki-laki 2 dibetulkan menjadi perempuan 3, laki-laki 2 sehingga jumlah 5 dan 3 pemilih yang sama dianggap sebagai pemilih disabilitas dikembalikan menjadi pemilih DPT sebagaimana mestinya. 2. Desa Asunde semula berjumlah 7 dengan rincian perempuan 5 dan laki-laki 2 dibetulkan menjadi perempuan 2 dan laki-laki 2 sehingga jumlah pemilih disabilitas berjumlah 4 dan 3 pemilih yang semula dianggap sebagai pemilih disabilitas dikembalikan menjadi pemilih DPT sebagaimana mestinya. 3. Kelurahan Besulutu semula berjumlah 7 dengan rincian perempuan 3, laki-laki 4 dibetulkan menjadi perempuan 3, laki-laki 2 dan 2 pemilih laki-laki yang semula dianggap disabilitas dikembalikan sebagai pemilih DPT sebagaimana mestinya. Terhadap kondisi tersebut, sebagaimana poin 1 di atas, maka dilakukan perbaikan data pada model D hasil kecamatan dan dilakukan penyesuaian pada aplikasi Sirekap. 3. Penjelasan tersebut disepakati dan disaksikan oleh para pihak, dalam hal ini saksi pasangan calon gubernur, saksi pasangan calon bupati, Bawaslu Kabupaten Konawe, dan KPU Kabupaten Konawe, dan ditandatangani oleh KPU dan Bawaslu. Adapun catatan kejadian khusus ini tidak mempengaruhi daripada hasil, melainkan terkait data pemilih disabilitas. Terima kasih. Selanjutnya untuk saya kembalikan ke Ketua KPU Konawe. Ya, selanjutnya untuk pembacaan formulir model D hasil Kabupaten Kota KWK Gubernur saya persilakan pada Kadif Rendatin Pak Haldin Samliambo. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami memperlihatkan D hasil masih tersegel. Izin pimpinan, berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Pada hari Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Konawe dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Konawe untuk atau pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur bertempat di Hotel 3 Putra Unaha. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur disaksikan oleh saksi pasangan calon serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Kota menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir model D hasil kecamatan KWK gubernur dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten kota. Langsung dibacakan di hasilnya Siap. saja. Uraian data pemilih. Data pemilih dan pengguna hak pilih. A. Data pemilih jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 93061. Perempuan 88797. Jumlah 181858. B. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 79939. Perempuan
78777. Jumlah 1158716. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya: laki-laki 203, perempuan 184. Jumlah laki-laki dan perempuan 387. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya: laki-laki 409, perempuan 373. Jumlah 782. 4. Jumlah pengguna hak pilih B1 plus B2 plus B3. Laki-laki 80551, perempuan 79334. Jumlah 159,885. Data penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT. 186,634. Jumlah surat suara yang digunakan 159,885. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 76. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 26673. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih: laki-laki 529, perempuan 530. Jumlah 1059. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Untuk pasangan calon urut 1, 2, 1, 8, 5, 5. Pasangan urut 2, 4, 1, 1, 5, 7. Pasangan urut 3, 5, 0, 2, 4, 9. Pasangan urut 4, 3, 8, 2, 2, 4. Jumlah seluruh surat suara 151,485. Jumlah suara tidak sah 8400. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 159,885. Demikian pembacaan dari hasil KPU Kabupaten Konawe untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua KPU Konawe. Terima kasih Pak Kadif. Untuk itu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya, baik. Jadi sebelum dipertanyakan oleh Bawaslu terkait soal surat suara yang kemudian diterima di setiap TPS-nya, apakah dicatatkan sesuai realnya atau ada penyesuaian yang dilakukan? Sesuai Saya fakta. persilakan. Ya, jadi untuk kebutuhan surat suara di Kabupaten Konawe sesuai fakta yang kami terima di masing-masing kecamatan. Terima kasih, Pim.
Ya, baik Bapak Ibu, kita secara bersama-sama sudah mendengarkan pembacaan sertifikat de hasil untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk Kabupaten Konawe. Selanjutnya saya persilakan kepada saksi pasangan calon untuk memberikan tanggapannya. Paslon nomor urut 1, 2 atau paslon nomor urut 3. Silakan. Gimana Pak Hikmah? Saya mau tanya ini. KPU itu komisioner kan kolektif kolegial. Saya lihat itu jumlahnya hanya 4 KPU, 4 komisioner yang datang. Yang satu kemana? Itu dulu. Kalau Lagi dia sakit, sakit, Pak Hikmah. ada tidak surat keterangan sakitnya? Bukti faktualnya. Ya. Itu bukan tidak saling percaya, tapi karena saling menyayangi, diingatkan, ada enggak bukti faktualnya? Jawab dulu, Ibu Ketua. Iya, terima kasih Pak. Tadi penyampaiannya sudah jam berapa? Pak Fadli menyampaikan bahwa dia lagi sakit. Oh, Seperti sakit. itu. Oh iya. Oke, Iya. silakan lanjut terima. Iya. Ini Pak Hikmah bentuk perhatian terhadap Kabupaten Konawe. Soalnya ini kampung saya. Iya. Gitu loh. Makanya jangan dimaknai berlebihan, ini perhatian. Iya. Soalnya ini kemenakan semua ini, utamanya sekretaris itu. Nah, sekretaris itu kemenakan anak mantu. Nah. Jadi saksi pasangan calon lain ada tanggapan? Selanjutnya saya persilakan kepada Bawaslu untuk memberikan tanggapannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya ingin menanyakan 2 hal. Yang pertama soal perbaikan pemilih disabilitas. Jadi kan dari desa Onembute itu dari 6 menjadi 5, dari desa Asunde 7 menjadi 4, dan kelurahan Besulutu 7 menjadi 5. Ini yang saya mau tanyakan karena dia perbaikannya di model C hasil KWK. Dia acuan perbaikannya di mana? Data yang benarnya itu sebetulnya diambil di mana? Kemudian yang kedua, yang tadi mungkin tidak sempat dibacakan tetapi ada yang kita dikasih dalam lembarannya ini. Bukan ya? Di lembar berikutnya mungkin ada sambungannya terkait soal perolehan jumlah suara. Ya, jadi ini ada yang jadi temuannya Bawaslu, mungkin bisa disampaikan juga bahwa dijelaskan ya dalam forum ini karena kita ingin semua persoalan yang mengganjal selesai di forum ini. Jadi antara penggunaan hak pilih dari pemilihan gubernur dengan bupati itu ada selisih 87. Itu adanya di Kecamatan Tonggouna, Kelurahan Langgouna di TPS Loksus. Jadi di situ ada selisih 87. Jadi melalui forum ini kami juga minta penjelasan. Terima kasih. Baik, makasih atas tanggapannya. Selanjutnya saya persilakan KPU Kabupaten Konawe untuk menyampaikan pertama terkait soal ini juga pengadministrasian. tambahan sedikit. Masih Silakan. berkaitan dengan Ibu Dharma, daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya itu terjadi selisih juga antara pemilihan gubernur dengan bupati. Itu selisihnya sebanyak 87. Itu masalahnya di mana? Itu juga harus kita tahu. Jangan sampai ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Itu bisa kita jelaskan kalau memang itu ada persoalan. Jadi memang di forum ini harus kita dapat informasinya. Jangan sampai nanti tiba di MK kita baku debat-debat antara Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum. Saya kira itu. Baik, makasih ada tambahan. Pertama tadi saya ulangi yang dipertanyakan pertama terkait soal pengadministrasian. Nah, ada perbedaan jumlah DPT tadi kecamatan sudah disampaikan. Kedua, tindak lanjut daripada perbaikan terhadap data disabilitas itu juga disampaikan
bagaimana proses tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe di tingkat PPK atau di tingkat kabupaten kota, atau perbaikan itu dilakukan pada saat proses penghitungan pada saat di TPS. Jadi mungkin waktu dan tempat dipersilakan kepada KPU Kabupaten Konawe. Baik, terima kasih pimpinan Bawaslu. Terkait dengan kejadian di 3 desa di Kecamatan Besulutu, perlu kami sampaikan bahwa mengapa dirubah, karena ketidaksesuaian antara DPT dan hasil pada saat pemilihan. Jadi antara jumlah DPT atau disabilitas yang kami tetapkan itu tidak sesuai dengan jumlah pada saat hari pemungutan suara. Olehnya itu, kami pada saat melakukan pleno di tingkat kabupaten melakukan perubahan atau penyesuaian data disabilitas terkhusus di 3 desa Kecamatan Besulutu. Kemudian terkait dengan perbedaan suara antara gubernur dan bupati, ini terjadi karena izin pimpinan Bawaslu bahwa menyampaikan di Kabupaten Konawe dari 466 TPS yang kami telah tetapkan, ada TPS yang memang berada di wilayah rutan kelas 2B Unaha, yakni Loksus di Kecamatan Tongauna, Desa Lalonggowuna. Kemudian di TPS tersebut kami telah menetapkan sebanyak 222 pemilih. Dan pada saat hari pemungutan suara terjadi perbedaan antara bupati dan gubernur. Kenapa? Karena DPT yang kami telah tetapkan 222 di Loksus tersebut ada pemilih atau ada warga binaan yang memang bukan warga Kabupaten Konawe, yakni berada di luar Kabupaten Konawe. Sehingga Jumlahnya berapa yang dari luar Konawe? menurut data yang kami simpan pada saat hari H, karena tidak semua dari 222 yang tercatat sebagai pemilih di Loksus yang memilih untuk di gubernur itu 192 pemilih. Berarti yang bersangkutan ini adalah di luar dari Kabupaten Konawe. Sedangkan untuk 105 ini yang memilih untuk bupati dan tidak memilih untuk gubernur. Terbalik-balik itu. Maksudnya Pak, tim 194 Kan begini pelan-pelan. siap. DPT Loksus 222 kan? 222 Pim. Warga Konawe berapa? Yang ada di lokasi khusus. Yang kami hitung menurut daftar hadir pada saat pemungutan suara. Tidak terdata sebelum pemilihan. Terdata Pim. Berapa datanya yang menurut KPU di lokasi khusus warga Konawe? Yang tercatat dalam DPT. Coba ya. Ini diurai saja berapa DPT yang ada di sana, berapa yang kemudian bukan warga Konawe, gitu. Yang di luar daerah pemilihan untuk kemudian pemilihan bupati, buat disampaikan. Iya, karena begini, di sini pemilihan gubernur DPT yang menggunakan hak pilihnya untuk pilgub itu lebih banyak 87 dibanding dengan DPT yang menggunakan hak pilihnya untuk bupati. Ya, jadi ini logikanya ada 87 orang yang hanya mencoblos khusus gubernur. Nah, ini yang kami minta penjelasannya. Mudah jawabnya itu. Kita sudah capai. 87. Salah menyampaikan. Ini bupati. Hehe, santai aja.
Jawabnya mudah. Pada saat DPT ditetapkan, 200 berapa DPT? 222. 222. Mungkin proses menuju ke hari H sudah ada yang bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang semua itu boleh memilih gubernur. Tapi untuk bupati tidak bisa semuanya karena tahanannya itu KTP-nya atau wajib pilih yang mungkin di kabupaten lain. Nah itu yang kau jawab. Kau bikin malu-malu saya. Mau bikin malu-malu orang Konawe di? Jadi Silakan KPU Konawe. izin Pim, tadi kami sudah menjelaskan terkait jumlah yang pemilih yang hadir pada saat pemungutan suara. Baik itu yang memilih untuk yang diberi 1 surat suara maupun yang diberikan 2 surat suara. Jadi dari selisih ini dari 192 untuk bupati dan 192 ini untuk mereka yang memilih untuk gubernur. Sedangkan 105 ini yang hanya memilih untuk bupati dan gubernur. 87 selisih. Ya selisih 87. Nah, sedikit mungkin ini agak bingung. Udah Tidak, saya minta kepemimpinan sini. Nah, yang perlu dijabarkan tadi permintaan Bawaslu itu hanya mengurai saja ya. Karena angkanya dia match di 87. Hanya merasionalkan 87-nya ini agak kebingungan tuh. Nah, artinya kalau 87 lebih banyak lebih tinggi suaranya gubernur, berarti 87 ini ada 87 pemilih yang hanya memilih gubernur dan KTP-nya di luar Konawe. Mestinya dijelaskan kayak gitu. Siap. Ya kan? Itu yang harus dijelaskan. Tidak perlu. Jadi yang 87-nya ini yang harus diperjelas bahwa 87 di KTP-nya di luar KTP Konawe. Gitu loh. Jangan dibalik tadi. Ya, berarti warga Konawe itu adalah 200 berapa pengguna hak pilih Yang terdaftar DPT 222. Berarti yang di dalam Konawe 222 dikurang 87 itu dia memilih bupati sekaligus gubernur gitu ya. Siap. Oke. Biar nama lu saksi antar Konawe. Ini gara-gara permintaannya Om Hikmah ini sudah marah-marah. Jadi masih ada tanggapan? Ya, itu selesai ya. Tadi saya masih gantung ini soal disabilitas. Jadi kan sebetulnya dari perbaikan itu dia ada pengurangan 6 dari 3 desa itu di Kecamatan Besulutu. Nah, kalau di jumlah pemilih disabilitas di data pemilih disabilitas untuk Besulutu itu kan ada 34. Kemudian yang memilih itu ada dari 20, setelah diperbaiki itu tersisa menjadi 14 untuk 3 desa. Jadi yang 6-nya ini dia kenapa? Tiba-tiba dia hilang nih. Ataukah salah pencatatan atau ada orang yang sesungguhnya tidak disabilitas tapi pada saat dicatat dia menjadi disabilitas. Karena kan harus ada histori dari perubahan itu yang awalnya disabilitas tiba-tiba menjadi tidak disabilitas. Jadi tadi saya bertanya acuan perbaikannya di mana? Sebelum dijawab, karena ini juga ada Bawaslu Konawe, mungkin melalui pimpinan Bawaslu Provinsi mungkin karena tadi sudah pegang mic, mungkin dipersilakan atau seperti apa? Kalau boleh diizinkan pimpinannya? Silakan Bawaslu Konawe, ada tanggapannya, dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang, terima kasih pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Mohon izin mungkin yang terkait dengan 6 disabilitas perbaikan ini. Jadi pada saat kami melaksanakan pleno, ada kelebihan 6 pemilih disabilitas dari DPT yang sudah ditetapkan, khususnya untuk di Kecamatan Besulutu. Sehingga
pada saat kami pleno karena ada penambahan disabilitas 6 pemilih itu, kami melakukan cross check. Kami meminta kepada PPK untuk kembali meng-cross check melalui KPPS di masing-masing desa untuk meng-cross check penambahan 6 ini dari mana. Dan setelah dilakukan cross check maka ditemukanlah 3 desa yang ternyata ada pemilih yang sakit pada saat hari H, kemudian KPPS mengantarkan kotaknya, lalu itu dimasukkan ke dalam pemilih disabilitas yang seharusnya tidak. Jadi yang ada 6 pemilih yang bukan disabilitas tapi disabilitaskan oleh KPPS. Iya tahu. Terima kasih. Oke, kalau begitu paham. Jadi orang sakit itu tidak sama dengan disabilitas. Oke, clear. Terima kasih, pimpinan. Baik. Makasih penjelasannya dari Bawaslu. Tapi dari sini kita belajar bahwa ternyata Konawe ini bersinergik banget antara KPU dengan Bawaslu. Ya. Terima kasih. Saya tadi datang ini karena dikasih tahu Konawe. Yang pertama saya orang Konawe, Pak. Yang kedua ada kebiasaannya sekretaris Konawe itu kalau hadiri pleno rekap. Udah ada. Oh sudah ada. Oh iya. Sudah ada. Saya baru lihat. Sudah Sudah ada. Jadi masih ada tanggapan lain? Atau cukup? Dari ya. Oh ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin pimpinan sidang dari KPU Provinsi maupun Bawaslu Provinsi dan dari Kabupaten Konawe. Iya, melihat tadi beberapa berita acara ataupun kejadian khusus dari Kabupaten Konawe, dari perbaikan-perbaikan tadi, saya kira ini menjadi saran saja dari kami untuk Paslon 4 terkait dengan perbaikan-perbaikan tadi itu. Saya kira perlu ada pencatatan lebih lanjut di kejadian khusus untuk di KPU Provinsi ini terkait dengan perubahan-perubahan yang tadi. Ini menjadi pegangan kita juga. Ketika misalkan pertanggungjawabannya lebih di atas lagi, saya kira bisa lebih kuat lagi. Ya, itu mungkin untuk saran dari kami, karena dari Bawaslu juga tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana terkait dengan data-data tadi. Saya kira ini menjadi penguatan lagi bagi kita semua ketika misalkan perubahan-perubahan tadi itu ada tercatat dalam berita acara. Jadi kami juga dari saksi ini bisa ada pegangan ketika misalkan ada kelanjutannya, saya kira bisa lebih jelas lagi. Ada bukti autentik yang bisa kita lihat nanti. Itu mungkin sekedar saran pimpinan. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih sarannya terkait soal di kejadian ini. Sesungguhnya untuk kemudian saksi pasangan calon nomor urut 4 tadi adalah di kejadian khusus dan statusnya sudah selesai ditindaklanjuti di KPU Kabupaten Konawe. Sesuai dengan ketentuan, maka terhadap peristiwa yang kemudian terjadi yang dicatatkan dalam di kejadian khusus itu dibacakan kembali, termasuk tadi tindak lanjut yang kemudian diambil oleh KPU Kabupaten Konawe pada saat proses rekapitulasi berlangsung. Tadi juga sudah dijelaskan sama Bawaslu Kabupaten Konawe terhadap disabilitas yang jumlahnya membengkak. Tadi sampai dilakukan proses penelusuran di tingkat TPS sehingga kemudian didapatkan penjelasan ternyata yang data yang kemudian dimasukkan kenapa terjadi penambahan 6 kalau saya tidak salah tadi itu karena ada peristiwa pemilih yang kemudian datang memilih dalam kondisi sakit itu dimasukkan
sebagai kelompok pemilih disabilitas. Dan ini juga mungkin kalau kemudian misalkan mengkonfirmasi saksi di kabupaten pasti ada di kejadian khusus. Nah, ini kalau misalkan belum ada bisa mungkin sebentar saksi nomor urut 4 termasuk di sini terjelaskan tindak lanjutnya. Nah, dan semua clear proses tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe. Selanjutnya mungkin kalau masih ada tanggapan dipersilahkan. Kalau sudah tidak ada, atas perkenan kita semua, sertifikat mohon maaf sesuai ketentuan PKPU 18, kita hanya berkewajiban untuk kemudian membacakan ada kejadian khusus pada saat sebelum proses rekapitulasi berlangsung termasuk tindak lanjut. Ya, oke. Nah, kalau di provinsi itu membacakan, kalau ada peristiwa lain, nah misalnya pada saat proses rekapitulasi yang berbeda dari jumlah angka dan seterusnya, ya kami berkewajiban untuk kemudian menjelaskan peristiwa yang dimaksud. Ya. Nah, ini tidak ada perbedaan data atau selisih yang kemudian dilakukan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. Nah, jadi mungkin Pak Mukmin juga bisa menambahkan, saya persilakan. Makasih. Sebetulnya kejadian khusus yang disampaikan oleh Kabupaten Konawe tadi hanya menyampaikan kejadian yang pada waktu pelaksanaan pleno di tingkat Kabupaten Konawe yang statusnya itu sudah terselesaikan. Jadi di sini kita hanya semacam disampaikan bahwa ada kejadian seperti ini. Jadi sesuai ketentuan, jika ada kejadian khusus atau kasus yang perlu dinaikkan di provinsi dan perlu diselesaikan, maka diselesaikan. Tetapi jika ada yang belum, yang sudah selesai itu tidak perlu lagi harus mau diselesaikan lagi, kan sudah penyelesaian sudah jelas. Ya, jadi ini hanya menyampaikan bahwa ada kejadian yang sudah diselesaikan, misalnya. Begitu. Ya, saya kira itu posisinya. Ya baik, saya lanjut atas perkenan kita semua untuk rekapitulasi suara jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kabupaten Konawe saya nyatakan diterima. Dipersilakan mungkin Pak Amir di depan untuk diserahkan, menerima, bukan serahkan, menerima di depan. Mohon izin Bawaslu Provinsi, mungkin saya meminta Bawaslu Kabupaten Konawe untuk kemudian membersamai teman-teman KPU Kabupaten Konawe.